Ki Ngabehi Surodiwiryo, nama kecilnya adalah Muhammad Masdan. Beliau dilahirkan pada tahun 1876 Masehi. Putra sulung Ki Ngabehi Suro Miharjo, Menteri Cacar di Ngimbang, Jombang. Ki Ngabehi Suro Miharjo adalah saudara sepupu dari R.A.A. Suronegoro, Bupati Kediri saat itu. R.A.A. Suronegoro adalah keturunan Bupati Gresik, Jawa Timur. Ki Ngabehi Surodiwiryo adalah salah seorang keturunan Bathara Katong yang dimakamkan di Ponorogo. Pada tahun 1890, di usia ke-14, Ki Ngabehi Surodiwiryo lulus SR 4 tahun. Kemudian diambil sebagai putra oleh pamannya, yaitu Ki Ngabehi Sumodiprojo. Pada tahun 1891, di usia ke-15 tahun, Ki Ngabehi Surodiwiryo disuitakan kepada seorang kontrolir BB yang diberi pekerjaan sebagai magang juru tulis. Ki Ngabehi Surodiwiryo bertempat tinggal serumah dengan tuan kontrolir di Jombang, mendapat pakaian dan makan. Beliau diserahi tugas mengawasi atau momong putra tuan kontrolir yang masih kecil setelah pulang dari kantor. Di waktu istirahat, pada sore hari, Ki Ngabehi Surodiwiryo mengaji agama Islam di Pondok Tebu Ireng, Jombang. Selain mempelajari agama, beliau dengan teman-temannya juga belajar pencak silat pada beberapa orang guru pencak. Pada tahun 1982, Tuan Kontrolir dipindah ke Bandung beserta Ki Ngabehi Surodiwiryo dan tetap bertempat tinggal di loji kontroliran. Di daerah Pariangan inilah Ki Ngabehi Surodiwiryo berkesempatan menambah kepandaian pencaksilat dari beberapa pendekar selama 1 tahun. Beliau adalah orang yang cerdas karena berbakat dan berkemauan keras serta dapat berpikir cepat, maka beliau dapat menghimpun bermacam-macam langkah permainan pencaksilat seperti permainan Cimande, Cikalong, Cipetir, Cibaduyut, Cimalaya, Ciampea, dan Sumedang. Pada tahun 1893, Tuan Kontrolir dipindah ke kota yang lebih besar, yaitu Betawi, Jakarta. Ki Ngabehi Surodiwiryo turut pindah beserta keluarga kontrolir, dan tugasnya pun masih tetap sama, seperti yang di Jombang dan di Bandung. Di kota Betawi ini, Ki Ngabehi Surodiwiryo dapat mempergunakan waktu yang singkat selama 1 tahun untuk menambah pengetahuannya, antara lain belajar permainan Betawen, kue tangan, monyetan, dan toya. Pada tahun 1894, Tuan Kontrolir diangkat sebagai asisten residen di Bangkahulu. Ki Ngabehi Surodiwiryo yang saat itu berusia 18 tahun ikut serta pindah ke Bangkahulu. Kurang lebih dari 6 bulan kemudian, pada tahun 1984, Tuan Kontrolir diangkat sebagai asisten residen tetap dan dipindahkan ke Kota Padang, Sumatera Barat. Oleh karena orang asisten residen berkedudukan tinggi dan berpengaruh, maka Ki Ngabehi Surodiwiryo diangkat sebagai pegawai masuk daftar gaji, tetapi tetap sebagai magang juru tulis di kantor asisten residen dan tetap bertempat tinggal pada keluarga asisten residen. Daerah Padang dan sekitarnya inilah Ki Ngabehi Surodiwiryo dapat melihat dan mempergunakan kesempatan mempelajari pencaksilat yang berbeda dengan permainan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jakarta. Di daerah Sumatera terkenal tiap-tiap kampung mempunyai perkumpulan-perkumpulan pencaksilat. Di daerah ini beliau mempelajari pencaksilat dari beberapa perkumpulan, berganti-ganti hingga merasa puas. Di samping belajar pencaksilat, beliau pun mendapat pelajaran-pelajaran ilmu kebatinan, di mana pelajaran ilmu kebatinan terdapat 2 macam,
yaitu ilmu kebatinan berdasar pada Tuhan, dan kedua, ilmu kebatinan yang menuju ke arah kerukunan bersama. Pada suatu hari, Tuan Asisten Residen memberitahukan kepada Ki Ngabehi Surodiwiryo bahwa ia akan segera berangkat cuti menuju Belanda pada tahun 1896. Ki Ngabehi Surodiwiryo yang masih berusia 20 tahun saat itu ingin sementara waktu tinggal di Padang untuk menyelesaikan pelajaran pencaksilat maupun ilmu kebatinan. Selama di daerah Sumatera Barat ini, beliau telah mempelajari permainan-permainan Minangkabau dan lain-lainnya. Misalkan permainan Padang Pariaman, Padang Panjang, Padang Sidempuan, Padang Pesisir, Padang Sirante, Padang Alai, Fort de Kock, Alang Lawas, Linto Solok Singkara atau Kuda Batak, Alang Sipai Payang Kumbuh, Lubuk Sikaping, Kota Gadang Maninjau, Air Bangis, dan Terlakan. Di daerah tersebut, salah satu gurunya adalah Datuk Rajo Batuah. Beliau ini di samping mengajar pencaksilat, juga memberikan ilmu kerohanian, di mana ilmu kerohanian ini diberikan kepada murid-murid beliau di tingkat 2. Setelah merasa puas, memperkaya diri tentang kepandaian pencaksilat dan ilmu kebatinan, Ki Ngabehi Surodiwiryo meminta berhenti dari pekerjaannya pada tahun 1898 dan melanjutkan perantauannya menuju Aceh, Sumatera Utara, dan bertempat tinggal pada adiknya yang bernama Saudara Adi atau Suryadi yang bekerja sebagai jawatan kereta api. Di sini pun Ki Ngabehi Surodiwiryo mempelajari pencaksilat dari seorang guru silat bernama Tengku Ahmad Mulia Ibrahim. Permainan pencaksilat yang didapat ialah Aceh Pantai, Kucingan, Binjai, Langsa, Simpangan, Teruntung, dan lain-lain. Di samping belajar pencaksilat gaya Aceh, beliau pun mendapat wejangan-wejangan kebatinan dari Nyoman Ida Gempol yang merupakan seorang keluarga Raja Bali yang diselong atau diasingkan Belanda di Aceh dan mempunyai sebutan Gusti Kenanga-Mangga Tengah yang berdiam diri di Oleh-leh. Setelah itu, beliau juga menerima wejangan kebatinan dari seorang guru bernama Cik Bedoyo. Dengan sabar dan tekun, Ki Ngabehi Surodiwiryo tidak pernah merasa bosan mencari ilmu untuk diperbandingkan yang dianggap baik, dihimpun sebagai bekal hidupnya di dunia sampai di akhirat. Akhirnya, pada tahun 1900 Masehi, Ki Ngabehi Surodiwiryo pulang menuju Betawi dan Bandung. Bagaimana cara penghidupannya tidak diceritakan. Kemudian pada bulan puasa tahun 1902, beliau pulang ke Surabaya. Barulah beliau kawin dengan Ibu Saryati Surodiwiryo pada tahun 1905 di Surabaya. Saat itu Ibu Saryati berumur 17 tahun dan Ki Ngabehi Surodiwiryo sudah berusia 29 tahun. Dari perkawinan itu lahirlah 5 orang anak, 3 orang putra dan 2 putri. Tetapi kelima anak itu semuanya meninggal sewaktu kecil. Kisah perantauan Ki Ngabehi Surodiwiryo diuraikan oleh beliau sendiri kepada beberapa saudara eshab di waktu mereka berkunjung ke Winongo, Madiun, untuk mendapat keterangan sumber-sumber kepandaian pencaksilat maupun ilmu kebatinan yang beliau tekuni. Ki Ngabehi Surodiwiryo mendapat kepandaian pencaksilat maupun ilmu kebatinan dengan susah payah dan kerap kali mendapat percobaan-percobaan bertanding, tidak saja dengan teman latihannya, tetapi juga dengan orang-orang yang sombong. Ki Ngabehi Surodiwiryo memang seorang pemberani dan keras hati. Sebelum beliau mendapat ilmu-ilmu kebatinan, beliau sering mendapat musuh dan terjadi perkelahian-perkelahian yang sama-sama menggunakan ilmu pencaksilat. Karena ilmu pencaksilat beliau yang mumpuni, ditambah lagi ilmu yang didapat di Sumatera Barat,
Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, maka beliau dapat selamat dari perkelahian-perkelahian tadi. Setelah beliau mendapat wejangan-wejangan kebatinan, maka beliau mulai mengurangi melayani perkelahian-perkelahian yang sekira tidak menyinggung perasaan. Dalam menerima ilmu kebatinan yang disertai pelajaran-pelajaran pencaksilat, beliau harus berjanji untuk berbuat kebajikan yang diperkuat dengan sumpah. Setelah Ki Ngabdi Surodiwiryo pulang ke Surabaya, beliau dapat pekerjaan sebagai polisi distrik Wonokromo. Sebagai seorang anggota polisi penjaga keamanan, beliau kerap kali mendapat ujian-ujian. Beliau dapat menangkap orang tahanan yang melarikan diri sambil mengamuk dengan orang-orang yang dijumpai di jalanan. Beliau juga sering menangkap pencuri-pencuri dan juga penjudi dadu. Kemudian beliau dipindah sebagai anggota kepolisian di Surabaya. Di sini tugasnya lebih berat. Beliau lebih kerap kali harus menenteramkan dan menangkap orang-orang Madura yang berkelahi. Pernah juga dapat tugas menggerebek seorang penjudi dari Tionghoa. Kemudian beliau pindah ke rumah perjudian Tionghoa yang berpagar tembok tinggi. Beliau pun dapat melaluinya. Kemudian dapat membuka pintu gerbangnya. Beliaulah yang mendahului rombongan-rombongan teman polisinya memasuki rumah itu. Salah seorang yang menjaga rumah perjudian itu menolak polisi memasuki rumah. Secara sombong, jagoan itu akan melawan, tapi dapat ditenteramkan. Dan ke-15 orang penjudi itu semua dapat dibelenggu dan digiring ke kantor polisi. Anggota-anggota polisi tersebut sangat heran tentang keberanian Ki Ngabdi Surodiwiryo. Oleh karena jasa beliau, maka beliau dinaikkan pangkat menjadi mayor polisi dan ditempatkan di pos polisi ujung. Di sini kerap kali beliau melakukan penangkapan-penangkapan orang Madura yang berjudi, mencuri barang, juga menantang pelaut-pelaut Belanda yang membuat kerusuhan. Sesekali terjadi perkelahian, di mana para pelaut Belanda yang bertubuh besar dan tinggi tidak suka disuruh pergi dari tempat yang dibuat rame-rame. Setelah pergulatan, para pelaut itu dilemparkan ke sungai Kalimas. Lalu mereka keluar dari air dan segera pergi. Pada waktu itu, Ki Ngabdi Surodiwiryo bertempat tinggal di Kampung Tambak Gringsing pada tahun 1903 Masehi. Beliau kemudian membentuk persaudaraan yang anggotanya disebut Sedulur Tunggal Kecer dan permainan pencaksilatnya yang disebut sebagai Joyo Gendilo. Kemudian diganti namanya menjadi Setia Hati pada tahun 1917 dan pada tahun 1944 beliau memberikan pelajaran yang terakhir di Balong Ponorogo. Kemudian beliau jatuh sakit dan akhirnya wafat pada hari Jumat Legi 10 November 1944 di kediaman beliau dan dimakamkan di Winongo, Madiun. Sebelum meninggal, beliau berwasiat kepada saudara Esa yang ada pada saat itu, di mana beliau berkata, "Poro putu-putuku, podo sedulur kabeh, akur lan jogo setia hati, padang nodalanku jemberno kuburku." Yang tidak lain artinya, wahai murid-muridku, wahai cucu-cucuku, semua kalian adalah saudara. Saling akur dan jagalah setia hati, terangkanlah jalanku, luaskanlah kuburku. Ucap beliau.